Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Sekitar 20 tahun yang lalu, ketika dunia belum menyadari bahaya limbah plastik, Bangladesh menjadi negara pertama di muka bumi yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Sejak itu, polusi plastik semakin memburuk dan menggugah kesadaran dunia akan bahayanya. Sebagai upaya untuk menghindari bahaya limbah plastik, pemerintah Bangladesh beralih pada goni, tanaman komersial yang memang tumbuh dengan subur di kawasan ini selama berabad-abad. Bangladesh adalah salah satu penghasil goni terbesar di dunia. Goni adalah tanaman tahunan yang ditanam terutama 80% di Bangladesh, di kawasan delta Sungai Gangga yang sangat subur. Goni adalah tanaman yang mudah tumbuh serta memiliki hasil yang tinggi per hektarnya. Di samping itu, tidak seperti kapas, goni hanya membutuhkan sedikit pupuk serta pestisida. Orang-orang di Bangladesh menyebut goni sebagai serat emas. Hal ini karena goni memiliki serat yang sangat panjang, antara 1 hingga 4 meter, halus, berkilau, dan berwarna coklat keemasan. Berbeda dengan kebanyakan serat tekstil yang sebagian besar terdiri dari selulosa, serat goni adalah bagian lignin. Selulosa adalah komponen utama serat tumbuhan, sedangkan lignin adalah komponen utama serat kayu. Dengan demikian, goni adalah bahan yang memiliki kekuatan sekaligus berbiaya rendah, daya tahan, serta fleksibilitas. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya dalam hal penggunaan, produksi, dan konsumsi global, goni menempati peringkat kedua setelah kapas secara global. Bahan ini dapat digunakan untuk menggantikan kantong plastik sekali pakai. Lebih dari itu, goni juga berguna sebagai kain geotekstil yang diletakkan di atas tanah untuk menstabilkannya terhadap tanah longsor serta untuk mengendalikan erosi atau gulma. Kain goni membantu menjaga kelembaban dan menahan tanah di tempatnya. Sementara itu, struktur tenunan terbuka dari kain memungkinkan ruang bagi tanaman untuk tetap tumbuh. Saat tanaman terbentuk, kain goni mulai terurai. Pada era pembangunan berkelanjutan saat ini, Bangladesh sangat bangga dengan rangkaian 285 produk goni yang diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Berbagai produk ini meliputi goni mentah, tas, karung, tali, karpet, topi, tikar, kain pendukung karpet, penutup kursi, kanvas, kertas, barang-barang rumah tangga, dan lain sebagainya. Beragam produk itu diekspor ke beberapa negara seperti Australia, Brazil, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Britania Raya, dan lain sebagainya. Produk arang goni, yang merupakan produk sampingan dari batang goni, juga merupakan bagian dari industri ini. Di mana Bangladesh memproduksi sekitar 3 juta batang goni setiap tahunnya. Negara ini memperoleh antara 3 hingga 3,5 miliar dolar dalam potensi ekspor dari arang berbasis goni. Lebih dari itu, pasar untuk tas goni diperkirakan mencapai 3,84 miliar dolar pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majmuk sebesar 10,4%. Di Bangladesh, sektor goni tidak hanya berkontribusi 1% terhadap PDB negara, tetapi juga merupakan 3% dari total pendapatan ekspor. Di Bangladesh, goni mendukung mata pencaharian sekitar 25 juta orang. Tenun adalah tradisi yang sangat dihargai dalam warisan budaya Bangladesh, sebab tradisi ini menawarkan mata pencaharian kepada banyak orang dan menjadi sumber ekonomi terbesar kedua di pedesaan setelah pertanian.
Sektor ini mempekerjakan sekitar 1,5 juta orang, termasuk 900.000 secara langsung dan 600.000 secara tidak langsung, menjadikannya pendorong penting bagi lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tenun telah memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan dengan memberi mereka kesempatan kerja yang berharga. Setiap musim semi, miliaran biji goni dilemparkan di lahan terbuka yang sebagian besar dilakukan oleh wanita. Miliaran benih tersebut kemudian berkecambah saat hujan pertama. Mereka tumbuh dengan cepat, atau sekitar 2 cm setiap hari. Pada akhir musim semi, kolam delta terlihat seperti danau hijau yang memukau. Dan hebatnya, tanpa pupuk buatan atau pestisida, tanaman goni dapat berbunga dan menjulang hingga sekitar 3 meter. Dan 1 hektar goni dapat melahap sekitar 13,6 ton karbon dioksida, di samping juga menyumbang 10 ton oksigen ke atmosfer. Saat tiba waktu panen, yang biasanya terjadi antara 4 hingga 5 bulan, para pekerja akan mengarungi genangan air untuk menebang batang goni. Biasanya, penebangan batang goni dilakukan dengan tangan dan menggunakan alat seperti parang atau sabit. Mereka kemudian mengupas dan memisahkan daun dari batang yang dibundel dan dipindahkan ke sumber air yang bergerak lambat. Rata-rata, goni menghasilkan serat 4 kali lebih banyak per hektar dibandingkan rami. Serat itu terletak di bawah kulit kayu di sekitar inti kayu. Untuk mengekstrak serat, bundel goni direndam dalam air dan dibiarkan selama 10 hingga 30 hari hingga kemudian serat terlepas dan siap untuk dilucuti dari tangkai. Kemudian dicuci dan dikeringkan. Biasanya, untuk lebih mempermudah pelepasan serat, para petani akan memukul tangkai goni. Kemudian, begitu serat telah longgar, mereka akan ditarik dari inti kayu tanaman. Selanjutnya, serat-serat tersebut dicuci, diperas, dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, serat-serat tersebut digulung, lalu dibawa ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Sebagai produk jadi, goni dapat ditenun, dipintal, dan ditekan menjadi tas, tempat tidur gantung, topi, dan 100 atau lebih barang lainnya. Pada akhirnya, warisan tekstil Bangladesh yang kaya, ditopang dengan kualitas goni yang serbaguna dan komitmen yang kuat terhadap ramah lingkungan, tidak hanya merupakan sumber kebanggaan besar, tetapi juga memiliki sumbangan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.